Oke, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendownload data OpenStreetMap dengan format shapefile tanpa menggunakan QGIS. Tetapi caranya lebih ringkas dan lebih mudah, dan juga cakupan data yang kita ingin download bisa jauh lebih besar. Secara yang kita tahu bahwa cara mendownload data OpenStreetMap ada banyak cara, beberapa diantaranya adalah menggunakan QGIS, menggunakan GeoSM, menggunakan Overpass Turbo jika ingin data mining, kemudian ada lagi dengan cara yaitu ini, menggunakan export hot OSM, dan ini basisnya website, jadi sangat mudah dan sangat gampang. Oke, pertama caranya adalah kita buka websitenya, export.hotsm.org, linknya nanti akan saya berikan di deskripsi. Setelah itu kita harus login. Loginnya menggunakan akun OSM teman-teman. Ini karena saya sudah login. Baik, kita coba logout, kita login kembali. Setelah login maka akan ada tampilan seperti ini. Maka teman-teman checklist yang read your user preference, setelah itu grant access. Setelah itu tunggu beberapa saat. Kemudian ada menu start exporting. Kita bisa klik. Di sini ada tampilan, ada dua sisi tampilan. Yang pertama mapbox dan yang kedua adalah menu-menu yang harus diisikan. Oke, pertama di mapbox terlebih dahulu. Ini adalah area atau peta yang nanti akan berfungsi sebagai cakupan atau wilayah yang nanti akan kita download. Misalkan saya di sini ingin download data di daerah Banten. Maka kita klik dulu Banten. Setelah itu akan muncul Banten, kita klik saja. Ini kita sudah diarahkan ke daerah Banten. Kita bisa klik silang search-nya. Pada kali ini saya akan mencoba mendownload data jalan. Ini ada jalan tol Rangkas Bitung. Maka saya akan coba download data ini. Cara downloadnya atau cara memilih wilayahnya adalah di sini ada menu box, maka kita klik sekali, kemudian kita klik satu kali di sini karena target saya adalah di sini. Kemudian setelah klik sekali, teman-teman bisa geser-geser, ini sudah aktif. Kemudian pilih wilayah. Saya ingin memilih wilayah ini karena fokus saya adalah ingin mendownload data jalan tol di Rangkas Bitung. Kemudian setelah selesai, klik sekali lagi, maka mapbox-nya terkunci di daerah ini. Artinya kita akan mendownload data di semua wilayah di kotak biru ini. Setelah wilayahnya kita pilih, selanjutnya kita harus memberikan nama project. Namanya Banten Tol atau Banten Jalan. Deskripsi dan projectnya bisa kita kosongkan, kemudian kita klik next. Setelah itu ada format. Formatnya ada cukup banyak, ada GeoJSON, ada GeoPackage, ada shapefile, Garmin, Google Earth, OSM. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mendownload jenis data SHP. Jadi tidak perlu lagi kita convert. Dan kita bisa memilih format lebih dari satu format data, tapi saya hanya akan memilih shapefile saja untuk kali ini. Setelah kita pilih format datanya, kita klik next. Setelah itu ada data, artinya data apa yang ingin kita download. Karena saya ingin mendownload data jalan tol atau jalan, maka di sini kita pilih transportation. Kita klik ini dulu. Kita klik maka akan
terbagi lagi. Setelah itu, karena saya hanya ingin mendownload data jalan saja tanpa ada jalan kereta api, airport, kemudian bus station. Jadi saya klik cukup route-nya saja. Nah, di sini ada ketika kita mengarahkan misalkan airport, maka di sini di kanan di sininya akan berubah. Artinya adalah ini adalah informasi dari airport ini akan kita dapatkan adalah name, building, airway, kemudian kalau train station ada railway, nama railway-nya, kemudian ada layer, seperti itu. Setelah kita pilih route, kita bisa pilih next. Setelah itu kita klik ini create export. Ini sedang loading, statusnya running. Maka kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu beberapa detik atau beberapa menit. Nah, kemudian di sini save file.shp ada nama project yang tadi saya tulis, Banten Jalan. Dan formatnya adalah zip. Maka kita bisa klik ini sekali saja. Oke, setelah itu datanya sudah terdownload. Setelah itu mari kita buka menggunakan QGIS. Ini format datanya setelah diekstrak. Jadi teman-teman harus diekstrak dulu ya karena formatnya zip. Di sini ada SHP 1 karena jenisnya adalah SHP. Maka kita coba lihat di QGIS. Nah, ini datanya formatnya line sudah terdownload dan sudah masuk. Kita lihat data atributnya. Atributnya yang bisa didapatkan adalah WID ini, OSM ID-nya. Kemudian kelas jalannya. Jadi teman-teman misalkan butuh kelas-kelas jalan di daerah tertentu, maka bisa download dengan cara ini. Tuh, sangat lengkap ya. Ada residensial. Karena saya downloadnya route dan banyak sekali jalan di cakupan ini. Ada jalan residensial, ada primary dan sebagainya. Dan tentunya pasti ada jalan yang saya incar yaitu jalan tol di sekitar sini. Mari kita coba lihat. Nah, ini data saya yang tadi baru saja saya download. Oke, bagaimana kalau kita mau download jenis data yang lain? Oke, mari kita coba. Kalau kita ingin mendownload jenis datanya, misalkan bangunan, maka kita kembali dengan cara kita bisa klik create. Kemudian kita pilih lagi. Kali ini saya akan ke Jakarta. Oke, kita misalkan ke timur lah ya. Oke, ini misalkan saja ya teman-teman. Misalkan saya ingin mengincar bangunan ini. Langkah yang tadi kita klik bangunan JKT misalkan. Kita klik next. Save file, next. Nah, ini bangunan building, saya klik semua. Kemudian kita next, create export. Dan jangan lupa nanti ada filenya. Nah, ini karena tadi saya sudah download datanya. Ini dia. Maka ini keterangannya submitted. Dan ini adalah file save filenya. Nanti teman-teman bisa klik download. Nah, ini data yang tadi sudah saya download. Ini untuk bangunan. Kita bisa lihat ada berapa SHP. Kita hitung ada 1, 2, 3. Ada 3 SHP. Karena kenapa ada 3 SHP? Karena pada menu ini di building yang tadi saya
di building ini ketika kita klik ada 3 sub lagi, yaitu ada building names, ada address, ada material. Makanya di sini ada 3 SHP. Mari kita coba buka satu-satu dari atas ini. Oh, ini jalannya, ada jalan juga. Tadi saya download jalan juga ternyata. Saya hapus saja. Kemudian kita coba SHP yang kedua. Masih jalan. SHP ketiga. Nah, ini. Ini data bangunan yang saya download tadi. Nah, bentuknya adalah poligon. Cukup rapi untuk saat ini data-data di OSM. Maka teman-teman bisa memanfaatkannya dengan baik. Kita lihat data atributnya ada apa saja. Tentunya ada WID, ada atau OSM ID. Setelah itu ini menjelaskan bahwa ini building. Ini building secara umum. Jika teman-teman ingin mendownload data yang spesifik, teman-teman misalkan ingin mendownload data gedung pemerintahan, teman-teman bisa klik government, kemudian diklik misalnya government office dan download dengan cara yang sama. Atau misalkan teman-teman ingin download data rumah sakit, bisa klik emergency di sini. Oh no, emergency misalkan teman-teman ingin download data kantor polisi di seluruh Indonesia, teman-teman bisa klik emergency police station, ambulan atau fire station. Kemudian coba kita klik humanitarian healthcare. Nah, untuk rumah sakit ada di healthcare, kemudian bisa klik hospital download. Oke, teman-teman, itu saja mungkin tutorial cara download data SHP, cara download data OSM berformat SHP tanpa convert menggunakan website export.osm.org. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di